Mazmur 91 ayat 11 berkata, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Masihkah kita tetap tenang dan bersuka cita hari-hari ini? Kabar baiknya buat kita adalah sebab malaikat-malaikatnya Tuhan, yang artinya bukan satu malaikat saja, tetapi banyak malaikatnya diperintahkannya Tuhan untuk menjaga kita di setiap jalan-jalan kita. Apa saja berita sepekan minggu ini? Mari kita saksikan bersama. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan, dapat transfer ke nomor berikut ini. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita untuk tetap tunduk dan taat mengikuti anjuran pemerintah, yaitu 1. Menggunakan masker dimanapun kita berada. 2. Mencuci tangan sesering mungkin dengan air sabun atau dengan hand sanitizer. 3. Melakukan physical distancing, yaitu menjaga jarak satu sama lain. Yang 4, sesuai dengan Amsal 27 ayat 12 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, maka bersembunyilah ia. Yang artinya tetaplah di rumah dan menghindari mengikuti pertemuan-pertemuan yang kurang penting. Mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah online hari ini. Saya Anton, God bless you all. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, jemaat di Simol, jemaat Mentengah, jemaat Tanjung Pinang, dan juga jemaat Bengkong yang sangat dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan semua untuk ibadah online kali ini. Saya percaya setiap Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan juga sudah mempersiapkannya dengan baik di rumah. Sebab itu mari saya ajak Bapak Ibu untuk kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28 kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Satu kali lagi, Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berdoa buat Bapak dan Ibu supaya Bapak Ibu baik-baik saja seperti jiwamu baik-baik saja. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat apa yang sudah Tuhan siapkan buat setiap kami. Kami mengucap syukur buat berkat yang sudah Engkau curahkan. Kami mengucap syukur buat kesehatan. Kami mengucap syukur Tuhan, semua kami ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapak Ibu yang di rumah, kalau Engkau mengikuti ibadah ini bersama dengan anak dan istri, suami istri dan anak, silakan mari kita bergandengan tangan. Bapak, kami bersatu di dalam doa karena kami tahu di dalam kesepakatan ada kuasa, di dalam kesepakatan Engkau hadir Tuhan, sebab firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Engkau hadir di sana Tuhan. Dan kami percaya ketika kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, maka apapun yang kami minta akan Tuhan berikan. Bapa, kami berdoa buat hari ini, khususnya Tuhan buat kondisi bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah tertidur atas setiap kondisi ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menolong umat-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menolong Tuhan. Bahkan kasih-Mu dikatakan di dalam firman-Mu bahwa anak-Mu yang tunggal Engkau relakan untuk menebus setiap dosa yang ada di dunia ini. Tuhan, kami percaya dengan iman. Kalau hari-hari ini kami boleh menikmati kasih karunia, kami boleh mengalami kasih karunia semua karena kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin dalam hidup setiap kami. Kami percaya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau bersepakat Tuhan buat setiap jemaat ICM dimanapun berada Tuhan. Kami mau sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada roh ketakutan, tidak ada roh kekhawatiran, tidak ada roh
sakit penyakit Tuhan, tidak ada roh kecelakaan di dalam hidup setiap kami. Karena kami percaya Tuhan yang menjagai hidup kami. Kami percaya Tuhan yang ada di dalam hidup setiap umat-Mu, dan Engkau menjadi penguasa tunggal di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Engkau menjadi kurios, Engkau menjadi satu-satunya sumber, karena kami tahu lewat firman-Mu Tuhan, itulah yang menghidupi setiap kami. Lewat firman-Mu Tuhan, itulah yang menguatkan setiap kami. Lewat firman-Mu Tuhan, itulah Tuhan yang membuat kami hidup sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak akan pernah berubah. Engkau tidak akan pernah berubah buat setiap kami. Kami percaya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat kota Batam ini khususnya. Bapa, Engkau juga yang tolong kota ini. Engkau yang berkuasa atas kota ini. Kami mau menjadi imam-imam-Mu yang berdiri atas kota ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata atas kota ini. Kami percaya banyak orang melihat akan kuasa-Mu. Kami percaya banyak orang akan menikmati, akan melihat kebesaran nama Tuhan. Bapa, kami percaya lewat apapun Engkau bekerja Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Tuhan Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Engkau. Bapa, kami mau pegang firman-Mu hari-hari ini. Karena dengan firman-Mu itu Tuhan, kami menjadi kuat. Karena dengan firman-Mu Tuhan, kami menjadi hidup. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, buat usaha mereka. Tuhan, Engkau yang pulihkan. Kalau dunia ini berkata hari-hari ini usaha semuanya turun Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, berkat buat anak-anak Tuhan tidak pernah turun. Karena kami percaya Tuhan yang memberikan berkat itu. Bukan mereka yang mengejar berkat, tapi Tuhan yang memberikan berkat itu. Kalau Tuhan yang berikan, tidak ada satupun yang dapat mengambilnya. Bahkan tidak ada satupun Tuhan yang dapat mencurinya. Karena Tuhan yang berikan, hanya Tuhan yang berhak ambil. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jajaran tim medik Tuhan di Indonesia yang berdiri di garis depan. Bapa, lindungi setiap mereka, berkati setiap mereka Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Tidak ada ketakutan di dalam kehidupan mereka. Patahkan setiap kutuk, patahkan setiap kata-kata kutuk Tuhan yang mencoba mengikat mereka. Patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka Tuhan menjadi wakil-wakil Tuhan di dalam mengobati setiap korban-korban dari pandemik ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar atas setiap apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih untuk setiap kelimpahan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kelimpahan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kau Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang bersama dengan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia.
lagi Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Kau memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kau Allah yang besar, Allah yang perkasa, segalanya bagi. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Dalam Mazmur 23 digambarkan bahwa Tuhan adalah seperti gembala dan kita adalah domba-dombanya. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah gembala yang baik. Dia melakukan banyak hal dalam hidup kita. Dia menuntun kita di jalan yang benar, dan Dia melimpahi kita dengan kemurahan-kemurahan-Nya. Dalam segala keadaan, mari kita percaya, sebab Tuhan tidak akan pernah mungkin meninggalkan kita dan membiarkan kita sendirian.
dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Bahkan dalam lembah kekelaman, Kau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Makasih buat penyertaan-Mu. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Kau menuntun kami, Kau gandeng kami, Kau lindungi setiap kami, ya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Kami berjalan bersama-Mu, kami berjalan di dalam-Mu, dalam kuasa-Mu. Terima kasih Kau menyegarkan jiwa kami, Tuhan. Kau menyegarkan setiap kehidupan kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak akan gentar sebab Engkau bersama dengan kami. Ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar kami, oh Tuhan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak pernah jauh, tak pernah Kau tinggalkan. Kau gembala yang baik, gembala yang memperhatikan segenap hidup kami.
bersamamu. Lihat rencanamu, dalam segenap jalanmu. Makasih Tuhan, terus nyatakan rencana dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau hidup senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Engkau kekuatan yang kami perlukan Tuhan. Yes. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, Engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembah-Mu. Kami panggil nama-Mu, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di tengah pandemi COVID-19. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan menyertai setiap kami yang selalu berharap dan bergantung kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pagi hari ini kami mau merenungkan kebenaran-kebenaran Tuhan, sehingga kebenaran Tuhan yang membawa kami kepada kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir dalam menghadapi masa-masa sukar. Aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan, jemaat ICM, biarlah mereka yang ada di rumah terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberikan pertolongan setiap saat, setiap waktu. Dan Tuhan memberikan kesehatan selalu bagi setiap keluarga-keluarga yang ada, bagi setiap anak-anak muda yang ada. Dan kami percaya kuasa Tuhan menyertai setiap orang-orang percaya. Pagi hari ini kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya percaya kita ada di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Kalau hari-hari ini kita mendengar begitu banyak persoalan terjadi dengan kehidupan kita di tengah-tengah masa sulit, masa sukar yang melanda seluruh dunia, yang melanda seluruh
bumi ini. Dan saya percaya kita yang berharap kepada Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan, kita ada di dalam tangan Tuhan dan Tuhan selalu menyertai kita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya apapun yang sedang kita lakukan, kita mungkin sedang melakukan physical distancing, social distancing, dan kita mungkin memakai masker dan memberikan perlindungan di dalam setiap kehidupan kita yang ada di tengah-tengah masa yang sulit ini. Tapi saya percaya kasih Tuhan yang luar biasa selalu menyertai kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak pernah pudar di dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Kasih Tuhan begitu luar biasa dan tidak akan hilang di dalam kehidupan orang percaya. Bukti dari kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita adalah Tuhan memberikan kepada kita kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena Tuhan sudah memberikan terobosan bagi setiap kita di dalam Yesus Kristus. Dia memberikan kepada kita kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu ada di dalam setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan berbicara damai sejahtera, sukacita, kebenaran, dan kuasa yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengalami dan hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Poin yang pertama adalah kerajaan Allah sudah ada di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kerajaan Allah itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Sebelum kita lebih jauh lagi merenungkan poin yang pertama, saya mau mengajak kita Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Ibrani 12 ayat yang ke-28. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekali lagi, Ibrani 12 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Firman Tuhan berkata di Ibrani 12 ayat 28 bahwa kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu Saudara, siapa yang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan ini? Kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita kembali ke poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama adalah kita harus menyadari kerajaan Allah sudah ada di dalam hidup kita. Kerajaan Allah itu ada di dalam setiap kehidupan pribadi kita. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kerajaan yang tidak tergoncangkan itu sudah ada di dalam hidup kita. Kita membaca lagi di ayat yang ke-22, masih di Ibrani 12 ayat yang ke-22. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara Ibrani 12 ayat yang ke-22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Wow, ini ayat yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ternyata ketika kita percaya kepada Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah ada di dalam kota Allah. Kita hidup di dalam kota Allah. Bahkan kita ada di dalam setiap janji-janji Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ternyata Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah Bapak Ibu Saudara, kerajaan yang tidak tergoncangkan itu harus kita sadari dia ada di dalam kehidupan pribadimu. Dia ada di dalam kehidupan istrimu, dia ada dalam kehidupan suamimu, dan dia ada di dalam kehidupan anak-anakmu. Jadi kerajaan yang tidak tergoncangkan itu ada di dalam kehidupan keluarga kita Bapak Ibu Saudara. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang terjadi, walaupun kita mengalami krisis ekonomi, kita mulai mengalami yang namanya kekurangan Bapak Ibu Saudara, mari kita jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Jangan kita menyalahkan suami kita jangan menyalahkan istri kita. Justru Bapak Ibu Saudara, kita harus berpegangan tangan dan kita berdoa kepada Allah kita yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena di dalam kehidupan istrimu, di dalam kehidupan suamimu, ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ketika
pribadimu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sadarilah bahwa di dalam diri kita ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bergandengan tangan di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, dan kita datang beribadah kepada Allah kita yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya juga mendorong setiap kita, bagi kita pelayan-pelayan Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan, mari kita mulai tidak saling menyalahkan, saling menyudutkan satu dengan yang lain. Kita hilangkan segala dengki, iri, fitnah, dan percekcokan di dalam kehidupan kekristenan kita. Karena saya percaya di dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pekerja-pekerja Tuhan, kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, dia hidup di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara, saya percaya kerajaan yang tidak tergoncangkan akan selalu memberikan kita kekuatan. Untuk itu, poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari bahwa kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu sudah ada di dalam kehidupanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari bergandengan tangan, kita berdoa, bersama-sama kita menaikkan syukur kita kepada Allah yang hidup. Kita datang beribadah kepada Dia. Kita menggandengkan tangan bersama keluarga besar kita. Kita bersama-sama bersyukur, kita bersama-sama memuji Allah yang hidup. Karena hanya di dalam Yesus kita akan mengalami pribadi yang luar biasa, pribadi yang dahsyat, dan kita tidak tergoncangkan oleh apapun. Walaupun hari-hari ini situasi-situasi sangat sulit, sangat sukar, dan mulai mengalami tergoncang dengan apapun yang sedang terjadi, yaitu pandemi COVID-19. Nah, pada pagi hari ini, poin yang pertama saya buat Bapak Ibu Saudara, sadarilah bahwa di dalam hidupmu ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Baik Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua yang perlu kita pahami di dalam kehidupan kita, dalam kita mengikut Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Poin yang kedua adalah kita fokus kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan yang sudah Allah berikan kepada kita lewat pribadi Yesus Kristus. Kata fokus di sini Bapak Ibu Saudara berbicara tentang kita konsisten, berbicara kita berdiri teguh, kita tidak bimbang dengan situasi sulit, dengan situasi yang membuat kita panik, membuat kita takut, membuat kita khawatir. Fokus di sini Bapak Ibu Saudara, kita tetap berpengharapan kepada Yesus. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar untuk fokus kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan saya akan membacakan firman Tuhan di poin yang kedua ini. Firman Tuhan masih terdapat di Ibrani 12 ayat yang ke-26. Saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan juga langit. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata jelas, bumi sekarang ini sedang digoncang dengan yang namanya COVID-19. Bumi sedang mengalami ketakutan dan kekhawatiran, dan akan ada dampak yang sungguh-sungguh mengerikan bagi kita yang tidak berharap, yang tidak bergantung kepada Yesus. Akan banyak ketakutan, kekhawatiran. Mungkin akan ada banyak masalah yang akan terjadi di hari-hari yang ke depan. Tapi kita percaya ketika kita fokus kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita mengalami kasih Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi pada poin ini Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar fokus. Bapak Ibu Saudara, saya setuju kita memproteksi diri kita dengan physical distancing, social distancing. Saya sangat setuju kita memakai masker dan membersihkan diri kita setelah kita beraktivitas. Saya sangat setuju dengan penyemprotan disinfektan. Tetapi ada hal yang lebih daripada itu. Tuhan memberikan kita proteksi yang luar biasa. Tuhan memberikan kita perlindungan yang luar biasa. Ketika kita fokus kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan, Tuhan memberikan kita perlindungan yang namanya damai sejahtera. Tuhan akan memberikan kita perlindungan yang namanya sukacita, kuasa dan pribadinya.
Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam nama Yesus, semua lutut bertekuk lutut di hadapannya. Semua lutut yang ada di muka bumi ini bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Artinya Bapak Ibu Saudara, di dalam nama Yesus ada kuasa yang menaklukkan segala virus-virus yang sedang melanda dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, di dalam bilur-bilur Yesus ada kuasa kesembuhan. Dengan bilur-bilur Yesus, Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memproteksi kita. Ketika kita mengalami sakit, Dia akan memberikan kesembuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Dan juga Bapak Ibu Saudara, di dalam kuasa darah Yesus, Dia memberikan kita proteksi di mana kita disucikan, dikuduskan, Bapak Ibu. Jadi saudara, ketika kita mengalami ketakutan, kekhawatiran hari-hari ini, mari kita fokus kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ada proteksi Tuhan yang lebih luar biasa lagi, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, yaitu kuasa namanya, kuasa pribadinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mendorong kita untuk kita fokus kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita fokus kepada kasih-Nya yang tidak tergoncangkan, yang sudah Dia berikan kepada hidup kita. Nah, inilah yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara di hari-hari yang akan datang. Kita tetap berfokus kepada kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Inilah yang Tuhan Yesus rindukan untuk kita lakukan setiap saat, setiap waktu dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan informasi bahwa ada seseorang, dia melakukan stay at home, Bapak Ibu Saudara. Karena saking paranoid, saking takutnya Bapak Ibu Saudara, akhirnya dia tidak memasak di rumah, tapi dia makan dengan cara mengirim GoFood, Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Orang yang melakukan dengan ketakutan, dengan proteksi yang datang dari dunia ini, dengan pemikiran-pemikiran yang takut, yang khawatir, akhirnya Bapak Ibu Saudara dia terkena virus COVID-19. Dan beberapa hari kemudian pribadi ini meninggal dunia. Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Kita tidak dapat melihat secara kasat mata yang namanya virus COVID-19. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita ada perlindungan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Ada pribadinya yang selalu memberikan kita proteksi. Proteksinya itu sangat-sangat dahsyat Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Yang saya sebutkan tadi, damai sejahtera, sukacita, kebenaran, dan kuasa yang datang dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan setiap pemikiran-pemikiran kita yang takut. Setiap hati kita yang khawatir, Bapak Ibu. Firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan iman. Firman Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetap proteksi hidupmu dengan physical distancing, social distancing, memakai masker atau membersihkan diri. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memberikan kita proteksi yang tanpa batas. Proteksi yang tidak dapat dilihat, tapi kita bisa merasakan itu di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, di poin yang kedua ini kita fokus kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jangan goyah Bapak Ibu Saudara. Jangan goyah dengan informasi yang membuat kita takut, membuat kita khawatir. Dan pesan saya Bapak Ibu Saudara, jangan kita membuat saudara-saudara seiman, orang-orang yang kita kasihi menjadi takut dengan adanya COVID-19 ini Bapak Ibu. Itulah poin yang kedua yang kita belajar hari ini. Dan poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara, poin yang ketiga adalah mari kita menghadirkan kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Untuk apa kita ada di dunia ini Bapak Ibu Saudara? Tujuannya hanya satu, hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Untuk itu kalau kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan kasih-Nya yang sempurna, dengan kasih-Nya yang kekal, Dia sudah menganugerahkan kepada kita kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang dipenuhi dengan damai sejahtera, yang dipenuhi dengan sukacita, yang dipenuhi oleh kuasa dan kebenaran.
marilah kita membagikan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, Bapak Ibu Saudara. Kita membagikan itu dimanapun kita berada. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini marilah pemberitaan kita hanya satu nama, yaitu nama Yesus. Nama Yesus adalah keselamatan. Nama Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kuasa dan otoritas. Nama Yesus adalah pribadi yang memberikan kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara, kita sangat percaya. Dan kalau kita menemukan ada orang-orang Kristen yang mengalami COVID-19 dan mereka meninggal, kita juga percaya bahwa mereka akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Akan ada keselamatan buat mereka yang mati di dalam Yesus. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut kalau kita mengalami yang namanya kematian. Karena Yesus Kristus sanggup membangkitkan kita dari kematian. Bapak Ibu Saudara, mari kita hadirkan kerajaan Allah. Beritakan nama Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Beritakan nama Yesus di dalam keluargamu. Beritakan nama Yesus di kehidupan masyarakat, tetangga yang ada di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dalam poin yang ketiga adalah hadirkan kerajaan Allah bagi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini banyak orang ketakutan. Mereka takut dengan yang namanya kematian. Karena belum ada kejelasan bagi mereka yang belum percaya kepada Yesus. Ketika mereka meninggal, mereka akan kemana? Kitalah yang percaya kepada Yesus, kita harus memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan penginjilan di dalam setiap kehidupan kita. Kita bagikan kabar baik ini. Kita bagikan kabar sukacita bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada kasih. Di dalam Yesus ada keselamatan. Bapak Ibu Saudara, beritakan, lakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu. Lakukan pemberitaan Injil, Bapak Ibu Saudara. Apa yang sedang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Kalau engkau memiliki potensi untuk membagi hal-hal yang sederhana, contohnya engkau membagi sembako, engkau membagi makanan. Lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Supaya kehidupan kita menjadi berkat di situasi yang sulit, di situasi yang sukar ini Bapak Ibu. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, di situasi yang sulit ini, lewat kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita akan menuai di masa-masa sukar. Kita akan menuai jiwa-jiwa di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari semakin hari ini, semakin hari kita semakin gencar untuk mengabarkan, untuk menghadirkan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, terakhir dari saya sebagai kesimpulan, dengar baik-baik Bapak Ibu. Tidak ada tempat yang aman di bawah kolong langit ini selain kita tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu Saudara, kemanapun kita berada, apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, tinggallah di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Alami Bapak Ibu Saudara, nikmati kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Karena kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah, ada di dalam hidupmu. Dia ada di dalam keluargamu. Dia ada di dalam persekutuan orang-orang percaya. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu ada di dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita alami, kita nikmati bersama-sama kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami umat-umat Tuhan selalu tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami percaya ada damai sejahtera Allah yang memproteksi hidup kami. Ada sukacita Allah yang memberikan perlindungan dalam hidup kami. Ada kebenaran yang memberikan perlindungan. Ada damai sukacita yang luar biasa yang terus Tuhan berikan kepada kami. Dan satu hal yang kami sadari, ada pribadi Yesus sebagai gembala agung kami, sebagai gembala yang baik, yang selalu menuntun kami, yang memberikan kami sukacita, yang memberikan kami berkat makan dan minum, yang memberikan kami kebutuhan sesuai waktu-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama berkata amin.
Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau bersama.